Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak aneh juga ternyata ya, ada potensi kerugian negara begitu kan ya, sebesar 4,5 triliun ya, terkait dengan tol era Jokowi. Wah, ada apa begitu kan ya? Bansos aja ya, perbandingannya bansos aja banyak dikorupsi begitu kan, apalagi tol ini begitu kan ya, di era Jokowi. Wah, amburadul seperti ini kan ya. Jangan-jangan ya kereta cepat ya, EKN dan infrastruktur yang lain, tol-tol yang lain begitu kan, jangan-jangan ada dugaan dan indikasi korupsi begitu kan. Ini KPK harus bertindak langsung, siapa mereka di balik ini semua begitu kan ya. Ini KPK temukan masalah tol era Jokowi, potensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Wah, kacau ya. Utang negara sekarang sampai hampir 8 triliun begitu kan ya, 8.000 triliun begitu kan ya. Di mana letak sebagai bangsa kita begitu kan ya. Masyarakat jangan sampai tutup mata dan telinga. Kita harus lihat begitu dan awasi begitu kan orang-orang yang memainkan dan melakukan tindak pidana korupsi seperti ini begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, saya bacakan dulu. KPK temukan masalah tol era Jokowi, potensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Wah, luar biasa begitu kan ya. Investasi di mana-mana ternyata banyak yang dikorupsi juga begitu. Masih banyak penjilatnya. Kalau ada otak seharusnya bisa mikir. Jangan cuma dukung membabi buta, salah benar tetapi dipuji. Dipuja, bentar lagi saya dicaci maki, saya penjilat. Betul begitu ya. Bansos aja bisa dikorup, yakni proyek tol selama 2 periode ini bersih ini. Tarif ya, tarif tol naik, masih ngomong rugi. Ini rakyatnya yang ngedobel ruginya gimana? Ya, pada hakikatnya begini. Kenapa pajak itu sekarang rakyat disuruh bayar pajak begitu ya? Mangkrak 2 tahun katanya akan diberlakukan, akan seperti motor dan sebagainya akan hangus dan sebagainya begitu kan? Ya, di mana letak logikanya begitu kan ya? Sedangkan rakyat dicekik dengan pajak, sedangkan pejabat korupsi dan sebagainya ya. Apalagi kemarin ada berita bahwa dari pajak dari pajak itu ya, si Rafael itu ya yang katanya kabur ke luar negeri, transaksinya mencapai 500 miliar begitu. Itu seorang pajak begitu. Dan ada dua nama lagi yang kemudian ya kekayaannya tidak wajar di situ akan diperiksa oleh KPK begitu kan ya. Semuanya harus periksa. Sri Mulyani harus bertanggung jawab di situ begitu kan ya. Jangan di blow up ya, jangan di blow up sekarang. Pasti akan mudah ditutupi, simpan dulu ini. Semua masih potensi guys ya. Ngelesnya cepat, yang bilang bisa ngeles, yang dikira juga bisa ngeles. Betul begitu, karena pejabat-pejabat untuk korupsi sudah tahu polanya uang panas itu mau dikemanakan begitu kan ya. Investasi, atas rekening orang, atas rekening ajudan dan sebagainya begitu kan ya. Contoh si Rafael itu begitu kan ya. Negara rugi pun masih ada buzzer istana untuk menutupi kerugian negara. Apa KPK sudah sekolam sama cebong? KPK dilantik sama siapa sih ini? Gue yakin ya, kolom komentar para kadrun akan bersukaria dengan asumsi bodoh-bodohnya ini. Komentar-komentar netizen padahal sudah jelas-jelas begitu kan ya. Slow aja drone-nya, kalau operatornya atau siapapun belum dipanggil KPK berarti masih gosip. Kalau ada yang dipanggil KPK terus di luar gedung KPK ada demo bersilit-silit, itu artinya kriminalisasi. Wah, ini sudah para cebong itu sudah nimbrung di sini begitu kan. Dalam artian bahwa ya kenapa sih kok hal-hal seperti itu sudah ada dugaan korupsi begitu kan, dalam artian bahwa di era Jokowi begitu kan ya, ya harus menerima dong begitu kan ya. Bagi orang-orang yang menulis dan komentar seperti itu ya, orang-orang masih belum terkena dampaknya begitu kan. Jangan-jangan dia belum bayar pajak begitu kan ya, kan begitu logika kita begitu. Tolong usat perusahaan ya, kita Geotekindo yang project manajernya ya Lisi Highway harga asing Tiongkok yang mengerjakan proyek tol kapal betung ini. KPK udah jadi kadrun kalau mengkasuskan Jokowi. Wah, ada apa begitu kan ya? Hanya menemukan aja loh ya, tapi tidak ada niat untuk usut tuntas dengan korupsi jalan tol Jokowi. Betul lah. Ya, Pak Jokowi yang seharusnya bertanggung jawab besar begitu kan, karena yang membuat proyek ini begitu kan ya. Ya, seolah-olah yang mundur aja kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ini agak menarik ya. KPK temukan masalah tol era Jokowi, potensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Wah, sangat besar sekali begitu. Dikutip dari CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan berbagai masalah tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Ini sudah disampaikan KPK begitu kan? Di mana letak Pracebong dan Kadrun kok masih dibela-bela begitu. Mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan hingga mengambil alih konsesi. Setidaknya terdapat 12 badan usaha jalan tol BOJT ya belum mengembalikan dana Badan Layanan Umum BLU ya sebesar 4,2 triliun. 8 diantaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024. Kemudian ada informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah ya bunga dana bergulir sebesar 394 miliar yang merupakan pendapatan negara. Wah, luar biasa begitu kan ya. Sejak tahun 2016 ya, wah, kacau ini ya, kacau ya kalau seperti ini terus begitu, memalukan begitu ya. Sejak 2016 ini pembangunan jalan tol mencapai 2.923 km, nilai investasi sebesar 593,2 triliun. Wah, bayangkan begitu kan ya. Wah, ini kacau, ini memalukan. Harus kita usut tuntas begitu kan ya. KPK harus independen begitu kan ya. Masyarakat bersama KPK. Kalau ini berani dituntas, Pak Jokowi harus bertanggung jawab ini semua begitu ya. KPK menemukan titik rawan korupsi yaitu lemahnya akuntabilitas lelang, benturan kepentingan dan BOJT tidak melaksanakan kewajiban, menimbulkan potensi kerugian keuangan negara mencapai 4,5 triliun, tulis KPK dalam akun Twitternya. Bahkan dalam prosesnya perencanaan, KPK menemukan masalah pengaturan pengelolaan jalan tol masih menggunakan aturan lama. Akibatnya rencana pembangunan tidak mempertimbangkan ya perspektif baru ya, seperti kompetensi ruas tol dan lokasi dana pengadaan tanah. Untuk proses lelang, dokumen lelang tidak memuat informasi yang cukup atas kondisi teknis di ruas tol. Akibatnya ya pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan pembangunan tertunda. Bahkan sementara dalam proses pengawasan belum ada mitigasi permasalahan yang berulang terkait pemenuhan kewajiban BOJT. Akibatnya pelaksanaan kewajiban BOJT tidak terpantau secara maksimal, ungkap KPK. Selain itu ya terdapat benturan kepentingan di mana investor pembangunan didominasi oleh 61,9 miliar kontraktor pembangunan yakni BUMN Karya. KPK juga menemukan ketidakberaturan tentang penyerahan pengelolaan jalan tol. Lebih lanjut hal ini menyebabkan mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BOJT ke pemerintah menjadi rancu. Ya, ini kalau miskomunikasi seperti ini dalam artian ya yang namanya akuntabilitas dan sebagainya ya KPK harus meneliti harus memberikan satu statement bahwa wah ini kacau kalau kita dibiarkan begitu, ada tindak pidana korupsi di situ begitu kan, begitu logikanya begitu kan ya. Bahkan dalam pengawasan itu sangat lemah sekali begitu, dalam artian bahwa kalau memang KPK membutuhkan hal ini ya KPK bisa bekerja sama dengan Polri dan TNI di situ begitu, atau kejaksaan untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini begitu kan, jangan dibiarkan begitu ya. Ini belum ada tanggapan dari pemerintah tentang temuan KPK ya. Dari cnnindonesia.com masih berupaya menghubungi pihak Kementerian PUPR untuk meminta tanggapan terkait temuan KPK. Bahkan KPK sendiri mengatakan ini sejak tahun 2016 pembangunan jalan tol mencapai 2.923 km, nilai investasi 593,2 triliun. KPK menemukan titik rawan korupsi yaitu lemahnya akuntabilitas lelang. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra di sini begitu kan ya. Bahkan rekomendasi ini, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola jalan tol, yakni menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan menetapkan melalui keputusan Menteri PUPR ya. Berikutnya menerapkan detail engineering design ya DED sebagai acuan lelang pengusahaan jalan tol. Kemudian mengevaluasi pemenuhan kewajiban BJUT dan mengingatkan kepatuhan pelaksanaan rekomendasi lain, mengevaluasi peraturan Menteri PUPR agar dapat ya menjaring lebih yang investor yang berkualitas dan menyusun regulasi tentang benturan kepentingan. Ya, menyusun peraturan keturunan ya terkait teknis mengambil konsesi dan pengusahaan jalan tol tersebut. Nah, artinya kan KPK sudah memberikan solusi di situ begitu kan ya, bagaimana caranya ya jalan tol ini diperbaiki dan tidak ada tindak pidana korupsi ya.
Dan bahkan ya di sini disebutkan bahwa terkait dengan rawan korupsi dan kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya begitu. Wallahu alam. Tapi perlu diingat ya, catatan demokrasi ini mewanti-wanti sebentar lagi akan kena OTT begitu. Siapa mereka ya? Tentu ya melihat situasi hari ini kita tahu ya Menteri PUPR-nya begitu kan ya. Ya, tapi kalau memang ada tindak pidana korupsi di situ ya segera bertindak dong, kan begitu logika kita begitu. Ini kacau begitu ya kalau memang semuanya dikorupsi begitu, bansos dikorupsi, jalan tol dikorupsi, semuanya dikorupsi. Wallahu alam, kapan mau baju bangsa kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.